Ya kalau internetnya nggak stabil, kayaknya kalau kemarin Jimmy sama anak-anak, aku ini yang keluar. Oke, kita lanjut tentang feminim, si feminim dan si tomboy. Jadi penyebab seseorang anak itu ada yang feminim dan ada yang si tomboy. Yang pertama itu adalah absennya salah satu orang tua. Jadi entah anak itu memang gak punya ayah atau sosok ayahnya itu tidak tergambar secara jelas, dalam artian mungkin ayahnya terlalu sibuk bekerja atau kebalikannya misalnya ibunya yang sibuk bekerja. Jadi anak tuh merasa kehilangan salah satu figur orang tua gitu. Atau memang secara physically juga memang nggak ada gitu ya di rumah, misalnya karena orang tuanya bercerai atau salah satu orang tuanya meninggal atau salah satu orang tuanya kerjanya di luar kota dan jarang pulang, itu juga bisa. Terus yang kedua itu adanya hubungan yang terlalu erat dengan salah satu orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Misalnya anak cewek lebih dekat ke papahnya dan anak cowok yang lebih dekat ke mamahnya. Nah, terus yang ketiga itu perlakuan orang tua yang tidak sesuai. Jadi ada beberapa orang tua itu yang mengharapkan kelahiran anaknya itu dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya anaknya pengennya yang pertama itu cowok dulu supaya bisa jagain dedeknya. Harapan orang tuanya kayak gitu. Terus karena nggak sesuai, orang tuanya itu semacam memaksakan gitu. Jadi anak cewek itu tuh memang pada dasarnya orang tuanya tuh mengharapkan anak pertamanya cowok, atau enggak sebaliknya misalnya pengen yang cewek dulu biar bisa ibunya tuh dandanin, manis-manisin, cantik-cantikin. Ternyata anaknya yang lahirnya itu cowok. Jadi yang udah mempersiapkan mentalnya itu pengen dicantik-cantikin anaknya, yang lahirnya cowok nggak tetap jadinya tuh yang di apa istilahnya, suka didandanin lah, suka pakein rok lah, pakai jepit-jepit lah, yang kayak gitu. Terus yang keempat itu pengasuhan ibu yang lembut, maksudnya lembut tuh yang terlalu lembut. Jadi ibu tuh membenci segala hal yang berbau kejantanan. Cenderungnya tuh jadi mengembangkan nilai-nilai feminim dalam mengasuh anak laki-lakinya. Misalnya terlalu emosional, terlalu nangis, terlalu suka nonton drama. Jadi anak laki-lakinya tuh cenderungnya nyontoh dari ibunya yang benar-benar lemah lembut gitu, nggak kayak papahnya gitu. Nah, terus yang kelima itu ada faktor genetik dan hormonal, tetapi umumnya sih ini bukan hal yang menjadi penyebab utama. Nah, pencegahannya apa? Yang pertama itu proses belajar peran seksual ini berlangsung memang pada masa kanak-kanak, dan minat terhadap peran seksual itu
minat peran seksual tertentu itu udah muncul kira-kira di usia 3 tahun. Jadi untuk meluruskan gender yang salah setelah anak berusia di atas 3 tahun memang butuh waktu dan penanganan khusus. Nah, kalau misalnya dalam ilmu psikologi itu memang kita mempelajari ada tahap-tahap perkembangan anak, di mana tahap misalnya yang suka ngedot, yang suka gigit-gigit, yang suka nyusu. Nanti tuh makin ke gede tuh kalau misalnya tahapan ini nggak beres, mungkin dia jadi suka gigit-gigit bolpen lah, atau perilaku menyimpangnya tuh misalnya merokok, kayak gitu. Mungkin di tahapan oralnya anak tuh belum selesai. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan feminim dan tomboy ini, berarti tahap perkembangannya yang genital dan juga yang apa ya, pokoknya di tahapan itu tuh anak tuh mempelajari tentang dia sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan dan mulai mengerti ada rasa tertarik dengan lawan jenis, dan juga kalau misalnya karena masih kecil mereka tuh pernah mengalami yang namanya cemburu dengan orang tuanya. Misalnya anak laki-laki cemburu dengan ayahnya dan juga anak perempuan cemburu dengan ibunya. Sampai di psikologi itu pernah diajarkan tentang Oedipus kompleks, di mana anak itu benar-benar jatuh cintanya terhadap ibunya. Dan juga jadi anak tuh pernah mengalami itu ketika masa kecil. Nah, kalau waktu masa-masanya itu kita sebagai orang tua nggak ngajarin dengan benar, nanti anak tuh mungkin ke depannya dewasanya atau ketika remajanya tuh bisa menunjukkan perilaku menyimpang. Mungkin secara sederhananya masih feminim dan tomboy, tapi nanti mungkin kalau ditekankan dan ditarik garis ke depannya, mungkin menjadi orientasi seksualnya yang belok, atau misalnya perannya itu ya mestinya anak laki-laki itu kayak misalnya kayak ayahnya lah, melakukan pekerjaan berat, misalnya memperbaiki barang elektronik, memperbaiki genteng, ya barang-barang kayak gitu. Kalau ibu gitu masak, nyuci di dapur, atau misalnya ngerawat anak-anak, ngedengerin cerita anak-anak, nemenin anak-anak. Nah, kalau laki-laki itu yang ngajak main anak-anaknya tuh dalam hal-hal kayak misalnya hiking, terus pergi nyetir mobil barengan pergi-perginya. Jadi kan anak tuh tahu gitu, dapet contohnya, oh kalau papa tuh kerjanya kayak gini aja ya. Nah, terus kalau mama tuh kayak gini. Terus misalnya ayahnya suka pergi mancing. Nah, kalau ibu-ibu, kalau papa mancing ikan, kalau ibu-ibu mancing keributan gitu. Nah, jadi ketika masih kecil itu pencegahannya anak-anak itu harus diajarkan sesuai gendernya itu gimana supaya nggak pusing gitu ketika rasanya aku tuh laki-laki atau bukan. Nah, gender dan jenis kelamin ini tuh beda ya. Kalau misalnya ditanya jenis kelamin kamu apa, jenis kelamin itu sesuai dengan biologis kita apa sih yang kita punya. Tapi kalau ditanya udah gender kamu itu apa, itu tuh penghayatan kita. Kita tuh menghayati diri kita tuh cewek atau cowok sih. Kalau misalnya mungkin aja beberapa orang yang udah menyimpang itu merasa dia adalah laki-laki yang terjebak di badan cewek atau sebaliknya. Nah, jadi penekanan secara gender itu penting untuk kedepannya. Nah, penanganannya apa sih? Yang pertama, kembangkan relasi yang lebih akrab dengan orang tua yang berjenis kelamin sama. Jadi intinya kayak yang tadi dicontohin, kita itu ngajarin jadi model yang baik untuk anak-anak kita, terutama yang jenis kelaminnya sama, supaya anak itu bisa ngeidentifikasi peran kita tuh sebagai cewek ngapain aja sih, peran kita sebagai cowok ngapain aja sih. Tapi karena di zaman yang makin kesini memang makin gender netral dan juga memang sudah emansipasi. Jadi kita juga harus istilahnya menekankan kemandiriannya juga. Bukan berarti cowok itu nggak boleh masak, bukan berarti cowok itu harus pergi cari nafkah dan segala macam sampai nggak boleh nyuci, masak, beres-beres rumah. Tapi tetap harus bisa. Tapi itu hanyalah kemandirian. Untuk kalau orang kamu tinggal sendiri, ngurus segala macam, kamu bisa gitu. Tapi juga berarti kalau nanti punya anak cewek, jadi nggak boleh sama sekali benerin kabel,
nyolder-nyolder, benerin pipa, benerin apa, atau misalnya nyetir, atau misalnya ikut martial arts yang kayak gitu tetap boleh, tapi ya istilahnya sesuai gender lah gitu. Misalnya ya cowok biasa kalau masih kecil suka diomongin, kamu main sepak bola, kamu ikut ekskulnya wushu yang kayak gitu, robotik, main mobil-mobilan. Terus kalau cewek itu main boneka, masak-masakan, yang kayak rumah-rumahan, terus bikin-bikin baju buat bonekanya yang kayak gitu-gitu. Terus yang kedua itu perkuat perilaku yang diharapkan. Jadi misalnya kita tuh ngomong ke anak kita, kamu itu anak laki-laki, bapak yang hebat, atau anak ibu yang pemberani. Kamu nanti akan jadi laki-laki yang hebat. Misalnya ketika berhasil melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan gendernya gitu. Misalnya kayak anak kecil tuh yang anak laki-laki suka tantangan tuh yang naik-naik, apa yang kayak ya kayak parkur gitu kan anak laki-laki suka ya, tantangan-tantangan kayak gitu, daki-daki bukit, jungkir balik, lari-lari, main bola yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh diperkuat dengan pujian gitu. Wah, kamu hebat, kamu jago, kamu bisa, kamu berani kayak gitu. Begitu pula yang cewek. Nah, terus yang terakhir itu ketidaksetujuan yang diungkapkan secara verbal. Jadi kalau misalnya nanti dia ada apa ya, misalnya kayak gaya jalan dia, atau gaya lari dia, atau gaya ngomong dia, atau sampai gerakan tangannya melambai. Kita tuh sebagai orang tua tuh kayak ingetin, kamu jangan kayak gitu dong, kayak perempuan. Atau misalnya nih kayak yang zaman dulu tuh suka tuh anak cowok tuh suka jangan nangis tuh, masa cowok nangis yang kayak gitu. Tetap perlu ada penekanan ketika masih kecil, meskipun ketika beranjak dewasa kita juga harus bisa menyeimbangkan dengan ngomong, cowok nggak apa-apa nangis, tapi maksudnya dia tuh harus tetap bisa mengeluarkan emosinya dengan tepat gitu. Nah, begitu pula anak cewek misalnya, kalau misalnya membicarakan hal-hal berbau perempuan ya kita dukung gitu. Tapi sementara kalau misalnya anak cowok yang ngomongin tentang misalnya menstruasi atau apa, itu kan urusan cewek gitu. Nah ya, kita sebagai ibu misalnya ya belum saatnya, jadi ibu belum mau bicarain hal itu dengan kamu, itu kan soalnya masih urusan anak perempuan. Nanti kalau kamu udah lebih gede lagi, nanti kamu akan lebih paham lagi, baru kita bakal bahas hal itu. Nah, selain itu juga pentingnya sex education, makanya nanti kita tekenin juga ke anak-anak itu untuk nanti kamu tuh ketika di usia segini kamu akan mengalami apa? Mengalami perubahan badan, perubahan hormon, nanti anak cewek itu bisa mens, nanti anak cowok bisa tumbuh jakun, nanti bisa mimpi basah dan lain-lain. Nah, itu tuh menjelaskan dan menggambarkan gender dia tuh ke depannya kayak apa. Nanti ditarik lagi ke depannya, nah kamu kan perempuan, kamu bisa hamil, nanti kamu bisa punya anak, ngelahirin, bisa jadi ibu. Nah, anak cowok juga nanti kamu jadi ayah, terus kamu jadi kepala keluarganya, kamu yang cari nafkah segala macam. Tapi ditekankan lagi ya sebenarnya nanti ketika anak udah dewasa, kamu juga ya memang ibu yang cari nafkah pun ya nggak apa-apa, memang udah wajar kalau misalnya wanita berkarir pun, bukan artian jadi harus diem di rumah, diem di dapur doang gitu. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai si feminim dan si tomboy. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke tabel perkembangan anak terakhir? Ini sih sebenarnya yang tabel perkembangan anak bukan penjelasan, karena banyak banget, jadi ini materinya itu akan dibagiin ke Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu bisa baca dan sesuaikan dengan anak-anak di kelasnya. Kalau misalnya kebetulan megangnya yang anak SD kelas 1-2, berarti bisa disesuaikan umurnya, misalnya umur 5-6 tahun atau 6-8 tahun. Disebutnya kategorinya itu apa, masa kanak-kanak dini atau early childhood. Nah, terus bisa dilihat nih, misalnya kita melihat si anaknya itu secara physically gimana sih? Oh, tubuhnya mulai berbentuk, kakinya lebih panjang, proporsi mulai serupa dengan orang dewasa, gitu-gitu. Terus dia secara kognitifnya gimana sih, secara pola berpikirnya, cara berpikirnya. Terus kalau bahasanya gimana?
udah bisa pembendaharaan katanya mencapai nggak ya 10.000 kata. Terus ini perkembangan emosional dan sosialnya itu gimana. Terus misalnya untuk guru-guru wali kelas atau guru-guru yang ngajarnya di kelas-kelas atas itu bisa dengan melihat tabel yang 9 sampai 11 tahun atau middle childhood. Misalnya anak-anak itu udah mulai bertumbuh menjadi remaja putri, terus remaja putri itu tumbuhnya lebih cepat 2 tahun dibanding pria, dibanding yang putra, yang kayak gitu-gitu. Sejauh ini, ya ini nanti akan dibagikan ke Bapak dan Ibu, dan PPT juga akan saya sharekan juga. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya, boleh bertanya. Nanti kita juga mau kasih pertanyaan balik supaya ada giveaway gitu buat Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, jadi kita yang nanya. Oke, sepertinya nggak ada yang mau bertanya, jadi saya bakal yang kasih pertanyaannya. Yang pertama, silahkan yang bisa jawab boleh raise hand di Zoom-nya atau misalnya langsung menyebutkan nama. Nah, pertanyaan yang pertama, anak yang seperti apakah yang membutuhkan terapi? Lause, Miss. Iya. Anak yang memerlukan terapi adalah anak yang memang dideteksi punya kelainan yang perlu pengembangan dengan cara ahli yang memegangnya. Misalnya psikiater. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Clara, makasih Bu Clara. Oke. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Mungkin melengkapkan jawaban Bu Clara sudah tepat. Oke, karena nggak ada yang mau melengkapi, jadi saya melengkapi lagi. Ya, jawabannya Bu Clara itu tepat sesuai yang udah diajarin materi seminar ini. Kalau anak-anak yang membutuhkan terapi itu anak yang memang dilihat ada semacam kelainan gitu ya, yang perlu penanganan khusus seperti psikiater atau psikolog. Nah, tapi mungkin juga untuk beberapa orang tua yang merasa sudah tidak sanggup lagi menanganinya sendiri, itu juga boleh datang ke psikolog atau datang ke psikiater atau datang ke terapis meminta pertolongan dari profesionalnya, mendiskusikan mengenai tingkah laku anaknya. Nah, tapi perlu diingat bahwa orang tua juga tetap perlu ikut serta dalam proses terapinya. Soalnya di sekolah sebelumnya saya pernah punya pengalaman di mana anak itu diterapi mah diterapi tiap minggu datang, dianterin juga ke tempat terapi, tapi hasilnya udah 2 tahun, udah
semap itu tebal, anaknya tuh hampir gak ada menunjukkan perubahan karena setelah ditarik garisnya ternyata orang tuanya tuh yang pertama nganterin doang tanpa ngerti tujuannya apa sih anak diterapi, dan yang kedua itu orang tua tidak terlalu peduli dengan kondisi anak. Jadi ya memang misalnya anaknya tuh histeris gitu ya, di sekolah suka histeris, jadinya tuh antisosial gitu kepribadiannya. Kemudian orang tuanya terlalu sibuk di rumah, jadi ya apapun hasil terapinya nggak ada yang diterapin sama orang tuanya. Jadi kita perlu ingat juga sebagai orang tua, terutama anak-anaknya masih SD kayak kita itu, orang tua perlu ikut serta dalam mengerjakan tugasnya, ikut serta dalam memberi pola asuh yang sesuai dengan anaknya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua nih, bagaimana Bapak atau Ibu akan menjelaskan proses terapi apabila ada ortu yang menanyakan mengenai terapi? Kalau misalnya nggak ada yang mau jawab, kita yang tunjuk, tapi nanti nggak dapat hadiah yang ditunjuknya. Oke, Pamet, boleh Pamet. Raise hand nih Pamet. Jadi kayaknya lupa ingat ya Temis kemarin. Pertama konsultasi dulu, terus konsultasi ke psikolog atau psikiater, terus kemudian setelah itu didiagnosa apa kelainannya. Lalu setelah itu nanti mereka yang akan mengarahkan gitu, psikolog dan psikiater yang mengarahkan. Jadi bukan kita guru-guru yang mengarahkan untuk terapi, tapi psikolognya atau psikiaternya yang mengarahkan harus diterapi apa dan jenisnya apa gitu. Terus kita hanya memantau saja di sekolah apa hal-hal yang berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan terapinya maksudnya. Jadi kalau ada yang bisa dibantu di sekolahan gitu. Oh iya. Tahu aja. Jadi kita hanya dari pihak ketiganya yang memutuskan itu dari psikiater sama psikolognya. Iya betul Pak, betul sekali. Jadi kita cara menjelaskan proses terapinya itu benar yang udah dijelasin sama Pak Met. Konsultasi dulu, konseling dulu perilaku apa aja sih yang menjadi permasalahan anak tersebut. Terus nanti setelah didiskusikan, nanti buat ngeliat contoh lebih nyatanya, jadi anak itu bawa terapinya atau terapinya akan datang ke sekolahan atau ke rumahnya untuk mengobservasi tingkah lakunya sesuai nggak sih dengan yang diceritain oleh orang tuanya ke gurunya. Nah, nanti baru terapisnya atau psikolognya atau psikiaternya itu yang akan memberikan penanganan seperti apakah perlunya terapi atau obatnya dan dijalankan. Dan jangan lupa juga seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, ortu juga akan diberikan tugas dan jangan sampai ortu tidak peduli atau tidak ikut serta dalam proses terapi anak. Nah, yang perlu ditambahkan juga adalah mencoba untuk menjelaskan bahwa terapi itu tidak semuanya tidak merupakan bukan suatu hal yang menakutkan gitu. Jangan lupa penekanannya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah
Apabila ortu menolak anak untuk diterapi atau merasa anaknya tidak perlu diterapi, bagaimana cara kita mempersuasi ortu tersebut sebagai guru? Saya yang jawab boleh nggak? Boleh, Bu. Anak untuk diterapi, anaknya tidak perlu diterapi, bagaimana kita mempersuasi? Ya karena kita sudah mendapatkan pelatihan ini, jadi kan guru sudah punya pengetahuan tentang ciri-ciri yang harus diwaspadai untuk anak-anak tertentu yang menunjukkan ciri-ciri yang seperti yang pernah disebutkan itu. Jadi ya kita mau nggak mau melaporkan dulu mungkin ke orang tua, ini berdasarkan yang pengetahuan kami yang kami amati, anak bapak atau ibu mempunyai gejala-gejala seperti ini, jadi dan dibandingkan dengan yang lain seperti ini, jadi apakah mungkin itu bisa jadi mempersuasi orang tua agar mau agar anaknya diterapi gitu. Juga tentunya guru pasti akan perlu backup dari rekomendasi dari BK. Seperti itu mungkin. Oke, Bu, betul sekali. Ini Bu Ana ya suaranya ya? Ini Bu Ana, Bu, betul Bu. Soalnya kita mau nyatet namanya siapa supaya bisa dikasih hadiah giveaway-nya. Cuman ditulis Bu Ana atau Nobar. oke. Juga mau jadi kita sendiri karena udah tahulah kurang lebih ciri-cirinya apa, begitu bisa mengasih tahu informasi dan fakta mengenai anaknya tuh gimana